Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini adalah kuliah semiotika desain untuk ujian tengah semester kelas Ambarawa ya. Jadi kalian telah ditugaskan untuk membuat ikon COVID-19 ya. Kemudian sebenarnya ikon tersebut menjadi bagian dari poster kampanye tentang 19. Mas Miram? Ya. Halo. Ya, jadi sambungan Pak Edi agak terputus sinyalnya ini ya. Ya. Tadi sudah buka tugas kalian ya di classroom ya. Jadi ada beberapa yang belum seperti kriteria yang Pak Edi. Tes. Halo? Ya. Tes. Saya ada suaranya enggak? Ada. Pak. Pak Edi lancar suaranya? Bagus enggak, Pak? Hah? Lancar, Pak, lancar. Oke. Baik ya. Tadi sempat agak terputus karena apa namanya? Ganti. Baik ya. Tugas kali ini silahkan kalian masing-masing memaparkan tugas yang diberikan Pak Edi. Beberapa Pak Edi sudah lihat, terutama posternya ini ada yang tidak seperti yang diharapkan. Jadi tidak seperti yang diharapkan. Ya coba Pak Edi pengen mengerti masing-masing ya. Jadi ujiannya adalah memaparkan, mempresentasikan apa yang telah ditugaskan pada UTS minggu yang lalu. Soalnya sudah diberikan. Hari ini coba dijawab dan dipaparkan. Ilham, mikmu pateni Ilham. Runga dan benging. Ya, Hamdan, silakan Hamdan. Baik, Pak. Di-share di sini, Pak. Ya. Kok di-disable, Pak, share-nya, Pak? Oh ya, sebentar. Ini ada setelannya yang Pak Edi belum. Oke, silakan. Sudah. Bisa sekarang. Ya, habis Hamdan nanti Aditya disiapkan ya, Adit. Setelah Hamdan, Aditya. Ya, Pak. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Kita jadwalkan nanti sambil menunggu Hamdan. Aditya setelah Hamdan, lalu habis itu Hashim. Habis Aditya Hashim, giliran ketiga. Baik, Pak. Habis Hashim nanti Ilham. Ya. Giliran keempat, giliran kelima Sugeng Riyadi. Siapa? Filenya belum ketemu, Pak. Siapa yang nyolong, Mas? Kamu, Mas.
Filenya ketelinsut. Lokasinya Pak. Skip dulu aja atau Adi dulu nanti Ramdhani apa Basori. Ya boleh Pak, gitu aja Pak. Adi dulu aja Pak. Ganti Adi dulu aja Pak. Enggak, saya belum ketemu. Adit, silakan Adit. Hamdan. Pak, tapi ini kan saya pakai HP, sedangkan filenya di komputer. Ntar saya share pakai kamera bisa nggak, Pak? Bisa. Komputernya, kameranya disorotkan ke komputer. Jelas, Pak? Apa belum jelas, Pak? Sudah kelihatan, Pak? Di landscape dit ben ketok dit. Di landscape. Ini. Sebentar Pak, ada tamu. Silakan Dit. Ya, Pak. Saya mulai, Pak ya. Oke. Motika bisa membuat 5 tanda pengenal COVID-19. Ini yang pertama, selalu kenakan masker. Denotatifnya kenakan masker. Konotatifnya menutupi bagian hidung dan mulut dengan masker. Ide ini saya ambil dari internet dan saya terapkan karena sangat penting untuk menggunakan masker di saat seperti ini. Lanjut gambar kedua, tetap di rumah atau gambar rumah. Denotatifnya tetap di rumah. Konotatifnya rumah dapat tempat berlindung diri. Ide ini saya ambil dari internet juga dan saya terapkan karena sangat penting untuk tetap di rumah di saat pandemi. Berikutnya gambar keran air dan juga tetesan air atau saya singkat dengan cuci tangan dengan air mengalir. Denotatifnya cuci tangan dengan air mengalir, konotatifnya dengan air mengalir kita dapat membersihkan kuman. Ide ini saya ambil dari internet dan saya terapkan karena sangat penting untuk selalu mencuci tangan. Yang keempat ini hand sanitizer atau cairan pembersih tangan selain air mengalir. Denotatifnya hand sanitizer, konotatifnya cairan pembersih kuman. Ide ini saya ambil dari lingkungan saya dan saya terapkan karena sangat penting untuk menggunakan hand sanitizer setelah memegang saat pandemi. Yang terakhir ini saya buat sendiri, saya ambil idenya dari sekitar lingkungan. Ini gambar orang memakai masker, 2 orang, jaga jarak 1 meter, yaitu menjaga jarak dari orang lain agar tidak menular virusnya atau mengurangi rantainya. Kuantitatifnya jarak 1 meter, kuantitatifnya membatasi jarak 1 meter. Ide ini saya ambil dari internet dan saya terapkan karena sangat penting untuk menjaga jarak sementara dengan orang lain. Sudah Pak, terima kasih.
Sudah selesai, Pak. Terima kasih. Ada suaranya, Pak. Baik ya. Untuk si Adit tadi ya, jadi denotasi itu adalah makna lugasnya, makna apa yang terlihat, makna apa adanya. Sementara makna konotasi itu adalah makna yang terkait dengan apa namanya tandanya itu tadi. Ya, misalnya makna denotasinya keran air mengalir itu ya gambar keran yang airnya sedang menetes. Cuman kalau itu dimaknai mencuci tangan, sebenarnya kurang tangannya. Kalau ada tangan di bawahnya, ya ini karena ikon itu adalah menggambarkan keserupaan dengan sumber referensinya. Sumber referensi itu maknanya apa? Kalau di situ ada gambar printer untuk mencetak, ya, itu maka referensinya adalah printer aslinya itu, foto printernya itu kan. Kalau ada gambar orang menggunakan masker kemudian dibikin kartun menjadi tanda, maka referensinya adalah orang yang menggunakan masker itu. Maknanya begitu. Jadi referensi itu adalah objek yang menjadi rujukan, objek yang dijadikan gambaran itu tadi. Ini objek dijadikan gambaran menjadi tanda. Nah, makna konotasinya adalah makna lugasnya. Ya. Sementara kalau air mengalir ada tangan, kemudian makna konotasinya apa? Ya, ini kan makna terkaitnya adalah menghilangkan atau membunuh kuman yang ada di tangan sebenarnya. Jadi ada makna yang terkait yang tidak langsung terlihat di situ. Ya. Itu saya kira tadi ya. Kemudian posternya mana, Dit? Posternya belum ya, Dit? Bentar, Pak, posternya ini saya tampilkan, Pak ya. Bentar. Oke. Posternya saya buat seperti ini, Pak. 5 tanda mengenal COVID-19. Jadi poster itu adalah sebuah media untuk mengkomunikasikan ide, ya, mengkomunikasikan ide atau menyampaikan pesan kepada khalayak luas. Jadi kalau kita lihat misalnya ini kurang nyambung antara judulnya 5 tanda mengenal COVID-19. Ya, kemudian di situ ada gambar. Iya, Pak. Ya. Jadi soalnya kurang paham tadinya, Pak. Apanya kurang paham. Maksudnya jadi poster itu sebenarnya adalah penyampaian pesan tentang COVID. Temanya terserah ya. Misalnya kalau kamu 5 tanda 5 bagaimana cara melindungi diri dari mencegah serangan COVID-19 misalnya. Ini kan ada mungkin judulnya lebih cocok misalnya contohnya Pak Edi ya. Ada 5 cara untuk mencegah COVID-19, mencegah tertular COVID-19. Satunya menutup muka dengan masker, mencuci tangan, pakai hand sanitizer, tetap berada di rumah, tapi dikasih keterangan, dikasih narasi. Gitu ya. Jadi posternya ini bukan cuma penyajian ikonnya, tapi ikon itu bagian dari penyampaian pesan. Gitu. Maksudnya begitu. Ya. Tapi tidak apa-apa, nanti masih bisa direvisi ya, masih bisa direvisi. Ya, coba dibikin satu poster berkenaan dengan COVID-19, terserah bebas, temanya tentunya akan terkait ikonmu, ya. Poster iklan layanan masyarakat ini mestinya ya. Nah, ini kamu sedang menyampaikan tentang COVID-19. Oke, itu. Silakan. Selanjutnya, setelah Adit siapa tadi? Oke. Saya, Pak. Ya, silakan. Sin. Kantan udah siap nih. Ya,
Ada 5, tetap berada di dalam rumah, area wajib masker, belajar di dalam rumah, dan cuci tangan dengan sabun. Ini untuk dilarang berjabat tangan, arti denotasinya yaitu sesuai larangan berjabat tangan selama masa COVID, karena di kalangan masyarakat takut ada penyebaran virus yang meluas. Untuk arti konotasinya yaitu hanya dugaan supaya tidak tertular dengan orang lain karena tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya. Kemudian tetap berada di dalam rumah. Arti denotasinya karena penyebaran yang sangat cepat, maka antisipasi dan himbauan dari pemerintah untuk tetap berada di dalam rumah selama masa COVID masih menyebar. Arti konotasinya yaitu hanya himbauan pencegahan. Kemudian area wajib masker. Sebagai bentuk antisipasi dari instansi perkantoran, perumahan, sekolah, ataupun lembaga-lembaga lain supaya penularan virus tersebut tidak bisa menular melalui udara. Untuk arti konotasinya, untuk melindungi dari debu, udara kotor yang mengandung virus. Kemudian belajar di dalam rumah, yaitu bentuk kepedulian dari pemerintah pendidikan supaya anak-anak usia sekolah tetap terjaga dari virus apapun, khususnya COVID-19. Arti dan konotasi hanya anak-anak yang menempuh pendidikan tetap nyaman dan tidak terganggu adanya situasi yang saat ini. Kemudian yang terakhir, cuci tangan dengan mengandung antibiotik di sebuah sabun atau bahan pembersih lain. Arti konotasinya ya supaya tetap bersih, berinteraksi karena sudah berinteraksi dan bersentuhan oleh barang-barang dari luar. Sumber inspirasi gambar, pertokoan, pabrik-pabrik, lingkungan, dan puskesmas. Untuk link downloadnya di situ ada. Posternya? Coba. Ini, Pak. Oke ya. Ya, ini tadi belum terangkai ke dalam satu poster. Jadi coba bikinlah satu poster iklan layanan masyarakat berkenaan dengan COVID Corona. Tentu kamu akan jelaskan dalam bentuk poster sebagaimana kamu lihat poster-poster yang ya. Oke, saya kira terus saja dulu. Oh iya, Pak. Nanti terakhir aja Pak Edi berikan komentar. Terus selanjutnya ya, masing-masing untuk mempresentasikan ya. Oke, silakan. Halo, Ya, silakan. ada suaranya enggak, Pak? Ada? Ada? Oke. Oke, saya share screen dulu. Nampak enggak, Pak? Jangan delok nemu mic. Metu urung share screen ku. Oh, urung. Wis. Oh. Slide siji teko slide lu. Baik, silakan terangkan. Macet-macet ya aku ya? Halo? Ya, ini berikut saya akan mempresentasikan sebuah logo. Banyak ding, bukan
bukan 1, ada 5 kalau nggak 6. Ini mata kuliah semiotika desain. Ya, lanjut. Seperti ini, Pak. Di full screen wajis. Tulis move. Cok, not responding. Ana virus Ais. wajis. Orang mbak kurang. Macet-macet, Lur. Ya ilur. Gas. Ya, ini ada kendala bandwidth ini. Bisa ora, Yus? Ora gas. Tuh. Selantek paketane. Tuh meneh. Sik, sabar. Gak bisa di full screen. Di full screen macet. Ya, ini Pak posternya. Silakan, posternya mana? Terang suara. Kelihatan enggak, Pak? Belum. Belum. Loh. Aduh, Bang Eli. Oh, Disiapkan. ini. Gimana? Bentar, Pak. Wah, kok res. Oh. Ini, Pak. Sudah muncul. Lagi berjalan. Halo? Ya, Kelihatan enggak? kelihatan. Oke, Ya, kelihatan. ini Ya. logonya. Ya. Ini di sini pertama ada judulnya, yaitu fokusnya di COVID-19, ini coronavirus. Ini penyakit, terus ini antisipasi penyebaran dari coronavirus. Terus ini di logo pertama ini ada logo masker, yaitu gunakanlah masker jika berpergian keluar dari rumah. Gitu. Terus yang kedua ini ada logo rumah, yang mana dimaksudkan untuk menghimbau agar kita semua di rumah aja. Terus selanjutnya ada logo manusia antar manusia ini. Yang ini. Kalau bisa dilihat, nah ini. Ini jaga jarak 150 cm. Itu. Terus selanjutnya ada logo cuci tangan. Cuci tangan menggunakan pakai sabun. Selanjutnya gunakan hand sanitizer bila perlu. Jadi kalau nggak sempat cuci tangan terus gitu, pakai hand sanitizer aja. Tapi lebih baik cuci tangan. Terus selanjutnya hindari kerumunan manusia. Udah Pak, itu aja. Hindari itu berarti kan larangan. Itu kok malah larangannya belum ada. Oh iya, itu logo silangnya
ketinggalan. Pak. Iya. Baik, oke Nanti tak lanjut aja. garis. Silakan berikutnya. Berikutnya nanti komentar Pak Edi kasih di belakang saja. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ini ada detailnya yang tadi tak crop, Pak. Terus ini breakdown. Nah, ini referensi saya selain yang logo-logo tadi kan dari benda nyata dan himbauan-himbauan yang ada. Dan selanjutnya ini ada orang-orang yang saya jadikan referensi dalam saya membuat logo tersebut. Ini ada ini orang mana nggak tahu, Pak. Ini di YouTube saya sudah lama mengikuti. Ini ada juga orang Jogja. Terus ini logo itu terinspirasi dari UI Android Lollipop, Pak. Dari ini Oceanogen. Kalau itu soalnya ikonnya flat-flat gitu. Jadi saya terinspirasi dari situ. Terus makna konotatif dan denotatif ini cuman ajakan untuk melaksanakan pengamanan diri. Terus ada juga bersosialisasi mengenai wabah COVID-19. Habis, Pak. Terima kasih. Baik, setelah Hasyim, siapa? Silakan. Ini nge-close-nya gimana? Oh, ini stop share. Stop share. Itu juga bisa menyebabkan. Oke. Selanjutnya. Oke, Pak. Selanjutnya siapa yang sudah siap? Saya, Pak. Ya, Apakah silakan kedengaran? Ilham. Bentar ya, Pak. Coba. Share. Apakah kelihatan, Pak? Oke, kelihatan. Bentar ya, Pak. Ya. Ya, di sini ini merancang ikon COVID-19 diimplementasikan dalam poster. Oke, referensi itu dari berita-berita tentang anjuran memakai masker saat berpergian atau sedang di tempat umum. Denotatifnya gambar memakai masker, konotatif menggambarkan anjuran untuk memakai masker saat berpergian atau di tempat umum. Ini, nah, ini referensi dan itu dari berita-berita tentang anjuran menjaga jarak untuk mencegah virus corona. Jarak aman yaitu 2 meter. Denotatif gambar 2 orang, konotatifnya gambar yang menganjurkan untuk menjaga jarak minimal 2 meter. Ini ada lagi referensi dan itu dari berita-berita tentang himbauan untuk menghindari keramaian dan berkumpul-kumpul. Denotatif gambar orang ramai, konotatif gambar yang menganjurkan untuk menghindari keramaian karena dapat terkena virus corona. Dan ini referensi dari berita-berita tentang pentingnya menjaga kesehatan karena virus corona dapat menyebar saat daya tahan tubuh menurun atau kurang sehat. Gambar mengangkat tangan. Konotatif, gambar yang menganjurkan untuk menjaga kesehatan dengan cara olahraga teratur, makan makanan sehat, dan tidur yang cukup. Dan ini referensi masih sama dari berita-berita tentang pentingnya menjaga kebersihan. Denotatifnya gambar 2 tangan dan sabun. Konotatif gambar yang menganjurkan untuk menjaga kebersihan karena virus corona dapat menempel pada tangan dan pakaian. Maka dari itu cuci tangan dan bersih-bersihlah. Ya, ini contoh posternya, Pak. Contoh posternya seperti ini. Dan ini sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Ya. Pak Edi sela dulu ya. Pak Edi sela dulu ini ya. Jadi Pak Edi coba share. Ini saya stop, Pak. Ya, stop. Ya. Ya. Kelihatan share Pak Edi? Pak Edi share screen kelihatan? Halo?
Si loading. Belum, Pak. Belum? Iya. Ya, kelihatan? Ya, kelihatan, Pak. Nah, ini kan Pak Edi share dalam searching pencarian Kelihatan, poster. Pak. Ya, poster ya. Jadi kamu bikin semacam ini. Jadi semacam poster yang menerangkan tentang COVID-19. Nah, tentu di dalam poster itu ada elemen-elemen grafis yang menarik, mengikat menjadi satu kesatuan karya. Kayak dicontohkan misalnya ini ya. Jadi satu contohnya. Ya. Nah, kita lihat ini. Gambar. Nah, ini kan poster dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, di Malaysia ya. Nah, ini satu poster tentang pencegahan penularan COVID-19. Poster ini itu headline-nya adalah pencegahan penularan COVID. Sub-headline-nya adalah langkah-langkah mencegah terinfeksi virus corona. Kemudian di sini ada gambar ikonik, ya, gambar ikonik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Ya, ada 7 merupakan 7 langkah di mana masing-masing 7 langkah itu digambarkan secara ikonik, ya, gambar ikon, kemudian dikasih keterangan teks, ya. Lalu kemudian ada seorang endorsers atau penyampai pesan, yaitu dokter. Dokternya ini digambarkan dengan kartun, ya. Lalu juga ada siapa penyampai pesannya itu. Jadi karena dia merupakan media komunikasi, akan dilihat siapa penyampainya. Oh, penyampai pesannya, komunikatornya adalah KJRI. Disertai ada logo karena ini lembaga resmi, ada logonya. Kemudian ada kotak-kotak yang berkenaan dengan siapa yang penyampai pesan. Ini poster. Ya. Kamu sudah melangkah menciptakan ikon-ikonnya, ya, ikon-ikonnya. Kemudian tadi ada beberapa yang masih kurang bagus posternya, coba diperbaiki. Ya. Jadi kalian selama libur hari raya ini ya, kan ini pertemuan terakhir kita sebelum libur hari raya dan ini merupakan UTS. Kalian, nah ini kan UTS-nya kan membuat ikon COVID-19, kalian merancang 5 buah. Jadi referensi itu tadi sebenarnya referensi itu terkait dengan sumber idenya, bukan referensi sumber idenya. Misalnya kalau gambar orang menutup masker, menutup muka kan berarti ada gambar orang yang menutup itu. Kalau keran ya berarti ada keran sungguhan. Jadi keran sungguhan itu tadi merupakan referensi atau objek yang dijadikan referensi ikon tadi. Karena ini sifatnya ikonik. Jadi menyerupai, gambar itu tadi menyerupai keran tadi. Ya. Terus konsepnya apa? Nah, itu perlu diterangkan. Kalau konsepnya, kalau tadi gambar berkerumun, tadi ya larangan berkerumun, berarti kan ada satu objek yang di tengah orang, tadi. Kemudian di sekelilingnya ada ikon-ikon orang-orang, lalu diberikan tanda silang atau forbidden, tanda stop. Nah, itu artinya bahwa sumber idenya dari seperti itu dijadikan. Nah, konotasi itu adalah makna yang terkait, makna yang tidak sesungguhnya. Denotasinya adalah orang-orang berkumpul kemudian diberikan larangan, tanda larangan. Itu tanda minus, tanda larangan, forbidden atau tanda coret. Ya. Tapi terkait konotasi itu adalah merupakan anjuran untuk tidak melakukan pengumpulan massa, ya, atau berkumpul di tempat-tempat keramaian, ya, tidak membuat keramaian. Artinya larangan untuk tidak membuat keramaian, sehingga diimplementasikan ibadahnya bahkan tarawihnya di rumah, daerah-daerah merah itu Jumatan tidak dilaksanakan, pasar mulai ditutup. Ini karena tidak lanjut dari perintah tidak berkumpul
Kemudian posternya tadi sudah Pak Edi tunjukkan ya. Kalian silahkan di search di internet poster-poster yang sejenis ini ya. Itu untuk kalian buat ya. Di sini ada elemen grafis penunjangnya, layoutnya juga dibikin untuk menyatukan seluruh elemennya. Jadi tidak hanya ikon, tapi juga ada judul, ada subjudul, ada body text keterangan yang menerangkan ikonnya tadi atau langkah-langkahnya tadi. Ya, kemudian ada siapa penyampai pesannya gitu. Nah, ini poster. Jadi poster itu adalah satu bentuk media komunikasi visual menyampaikan pesan. Kalau dalam hal ini kan iklan layanan masyarakat ya. Kamu boleh mengasumsikan misalnya siapa penyampai pesannya. Pemda ataupun komunitas tertentu, komunitas anak gaul menyampaikan pesan pelarangan pencegahan virus COVID-19. Kamu boleh. Ya. Jadi saya kira itu ya. Sementara nanti untuk yang belum maju presentasi, nanti kita gilirankan di setelah hari raya. Abel, Miftahul, Sulfa, ya belum maju ya. Ini nanti sekaligus mungkin memperbaiki ya. Ini sekaligus ini evaluasi, nanti diperbaiki posternya, ya posternya diperbaiki semuanya, ya. Nanti kemudian kita akan lihat setelah hari raya. Ini bagian dari kamu untuk merevisi, ya, merevisi apa yang ada dari penjelasan paparan kawan-kawanmu dan penjelasan Pak Edi. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, mau tanya Pak. Ya. Ini absennya Absennya ini Yang langsung suruh revisi